Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah perkembangan terbaru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ya di tanggal 26 Oktober ini. Jadi saya akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan terakhir ya, karena Sabtu Minggu itu pasti tidak ada pencairan tunjangan sertifikasi triwulan ketiga. Nah, tentu Bapak Ibu Guru yang belum cair pasti akan bertanya-tanya bahwa atau berdoa bahwa mudah-mudahan di tanggal 27 Oktober itu ada lagi pencairan. Ya, saya berharap bahwa selama periode Oktober ini itu akan ada pencairan tunjangan sertifikasi guru ya untuk triwulan ketiga tahap kedua ya, tetapi sepertinya disinyalir kalau untuk tahap kedua sudah berakhir ya, sudah akan masuk ke tahap ketiga. Tapi saya lihat juga banyak teman-teman guru yang ternyata berubah ya kodenya, dari kode sudah berada di kode 07 berubah menjadi kode 016, menjadi kode 16 gitu ya, atau bahkan masih ada yang belum valid. Nah, ini tentunya sangat mengkhawatirkan ya untuk teman-teman guru yang hingga detik ini itu masih berjibaku berjuang untuk bisa valid ya. Semoga bisa segera valid teman-teman guru, dan yang belum terbit SKTP-nya segera bisa terbit SKTP-nya. Berarti dengan kata lain bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ini akan semakin panjang ya, mungkin akan masuk ke bulan November ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam Bapak Ibu Guru, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar ya, kebutuhan siswa, kebutuhan untuk guru-guru PAUD maupun TK dan modul PPG. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, biasakan Bapak Ibu Guru membaca deskripsi ya. Nah, status untuk pencairan TPG triwulan ketiga, jadi pada tahap 1 itu sebenarnya itu mayoritas yang mendapatkan adalah guru-guru ASN, itu sejak tanggal 1 Oktober ya. Kemudian di tahap kedua itu pada tanggal 1 Oktober sampai tanggal 17 Oktober itu belum ada pencairan untuk yang ASN ya, setelah tanggal 1 maksudnya. Nah, non ASN itu mayoritas cair pada tanggal 17 Oktober. Nah, itu yang non ASN. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya bahwa satu minggu ya, mulai dari tanggal hari Jumat tanggal 17 hingga tanggal 24 itu adalah proses pencairan untuk yang tahap kedua gitu. Cuma mayoritasnya kalau yang tanggal 17 hingga tanggal 23 itu adalah mayoritas non ASN. Nah, sedangkan untuk yang ASN itu baru dapat lagi di tanggal 24 ya. Tetapi masih banyak guru-guru yang belum dicairkan meskipun SKTP-nya itu terbit di tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober gitu. Tapi ada juga yang baru terbit SKTP-nya itu tanggal 16 Oktober seperti itu. Nah, untuk non ASN itu disalurkan langsung oleh Kemendikbud ya, atau Kemendikdasmen melalui Puslabdik, sedangkan ASN itu disalurkan oleh Kementerian Keuangan ya. Nah, ASN tahap kedua itu dicairkan di tanggal 24 Oktober. Jadi tanggal 24 itu sudah rame di komentar YouTube yang banyak menyampaikan syukur alhamdulillah pencairan tunjangan triwulan ketiga tahap kedua itu sudah cair ya. Nah, tinggal kita menunggu ini karena di hari Sabtu dan Minggu itu kan tidak ada pencairan ya. Nah, kita menunggu apakah di tanggal 27 besok ya, hari Senin itu akan ada pencairan. Nah, kita menunggu informasi tersebut. Nah, ini perbedaan mekanisme antara ASN dan non ASN. Jadi kalau yang ASN itu pencairannya langsung kan dari Kemenkeu ya, karena memang mereka di bawah naungan Kementerian Keuangan. Mereka kan ASN ya, seperti itu. Jadi semuanya itu ditangani oleh Kementerian Keuangan melalui dana DAU ya, DAU, Dana Alokasi Umum Daerah. Kemudian non ASN itu langsung dari Kemendikbud ya, atau Kemendikdasmen via Puslabdik. Nah, mekanisme dan waktu pencairan ini berbeda-beda ya Bapak Ibu Guru ya, harus Bapak Ibu pahami ini. Sepertinya kalau saya lihat di komentar-komentar itu banyak guru-guru yang tidak paham, karena maunya itu ketika SKTP terbit maka pencairan itu akan langsung dicairkan gitu. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Guru. Jadi itu perlu perpindahan antara instansi dan juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi
pencairan ini siapa dulu yang dapat batch, ya istilahnya batch 1, batch 2, siapa dulu yang dapat batch tersebut, maka pencairannya akan lebih cepat, semacam itu. Jadi mekanismenya ini bertahap ya, tentu masing-masing daerah juga berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ketentuan pembatalan atau penghentian TPG dari Kemenak ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau di bawah naungan Kemenak ya, meskipun Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan tiap bulan, kalau khusus untuk Kemenak itu bisa dibatalkan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu kalau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam di keputusan Dirjen Pendis ya nomor 7174 tahun 2023. Misalnya seperti tidak hadir lebih dari 3 hari tanpa keterangan sah, kemudian cuti sakit lebih dari 14 hari kerja, kemudian cuti alasan penting lebih dari 6 hari kerja, kemudian cuti di luar tanggungan negara, kemudian haji atau umroh tanpa cuti besar, sama tugas belajar lebih dari 6 bulan. Mulai 6 bulan ke-7 itu baru dihentikan. Sedangkan untuk di bawah naungan Kementerian Kemendikbud ya atau Kemendikdasmen itu bisa dibatalkan berdasarkan dari peraturan Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Misalnya seperti meninggal dunia atau pensiun, kemudian cuti sakit lebih dari 6 bulan, mengundurkan diri ya, mengundurkan diri itu tidak lagi menjadi guru tapi misalnya pindah ke instansi pemerintahan seperti itu, ataupun dipidana hukuman tetap dan pindah ke jabatan struktural seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, cuti yang tetap dibayar itu cuti tahunan, cuti besar, sakit, melahirkan, alasan penting ataupun cuti bersama. Nah, implikasi bagi guru, jadi pastikan bahwa SKTP ini sudah terbit dan valid Bapak Ibu guru ya. Meskipun sekarang itu saya lihat banyak guru-guru yang berubah kodenya ya. Saya juga tidak paham kenapa kok tiba-tiba berubah ya. Itu meskipun itu mungkin terjadi karena sistem ya. Kemudian pastikan kehadiran dan jenis cuti itu agar tidak kehilangan hak ya. Baik itu di bawah naungan Kementerian Agama maupun di Kemendikbudasmen. Untuk yang non ASN itu lebih cepat karena langsung dari pusat, sedangkan yang untuk yang non ASN ya, untuk yang ASN itu tergantung dari verifikasi oleh Menteri Keuangan dan Pemda itu sendiri ya. Jadi dikembalikan lagi ke ASN-nya ya atau ke daerahnya. Berikutnya itu adalah konteks nasional ya. Jadi jadwal nasional pencairan itu dimulai pertengahan September sebenarnya, itu penarikan data lebih tepatnya ya. Kemudian pembayaran ini lebih transparan dan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Kemudian nominal ASN itu 1 kali gaji pokok dan non ASN itu sekitar 2 hingga 3 juta per bulan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk non ASN itu cair sejak tanggal 17 Oktober ya, sedangkan ASN itu tahap kedua cair di 24 Oktober. Dan perbedaan sumber dana mempengaruhi waktu pencairan ya, karena berbeda yang mencairkan. Kemudian patuhi regulasi kehadiran dan cuti. Juknis 2023 hingga 2024 itu masih berlaku hingga 2025. Nah, info lebih lanjut Bapak Ibu guru bisa menunggu update resmi dari Kemendikbud maupun Kemenkeu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.